Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua materi tentang sistem operasi. Lebih spesifiknya struktur sistem operasi sederhana. Baiklah, langsung saja kita mulai. Apa itu sistem operasi? Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer baru dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya itu dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut contohnya seperti akses ke hard disk atau penyimpanan lainnya, manajemen memori atau pengaturan RAM, scheduling task atau task manager, dan antarmuka user atau user interface tampilannya. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel pada suatu sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan, efisien, dan mampu berevolusi. Kenyamanan dalam hal membuat pengguna komputer atau user menjadi lebih nyaman dalam menggunakannya. Dalam segi efisien, yaitu di sini sistem operasinya itu menggunakan sumber daya listriknya yang minim. Mampu berevolusi di sini maksudnya ialah memungkinkan dan memudahkan pengembangan pada sistem operasi serta pengujian dan pengajuan sistem-sistem yang baru. Struktur sistem operasi sederhana terdiri dari 2, yaitu MS-DOS dan Unix. Ada sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangatlah kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Salah satu contoh dari sistem tersebut adalah MS-DOS. MS-DOS dirancang oleh orang-orang yang tidak memikirkan akan kepopuleran software tersebut. Sistem operasi tersebut terbatas pada perangkat keras, sehingga tidak terbagi menjadi beberapa modul. Meskipun MS-DOS mempunyai beberapa struktur, antarmuka dan tingkatan fungsionalitasnya tidak terpisah secara baik, seperti pada diagram setelah ini. Karena prosesor Intel 8088 tidak menggunakan dual mode, sehingga tidak ada proteksi pada hardwarenya. Oleh karena itu, orang mulai enggan menggunakan sistem ini. Nah, di sini ada diagram, di sini ada aplikasi program, resident system program, MS-DOS device driver, dan ROM BIOS. Ini adalah program-program aplikasi yang kita install. Lalu di sini adalah sistem operasinya MS-DOS, dan di sini adalah BIOS ROM-nya. Resident system program ini adalah program yang dimuat ke memori atau RAM dan tetap tinggal di RAM setelah kembali ke PROM A. Program resident akan dianggap tepat di atas sistem operasi, dianggap sebagai bagian dari sistem operasi juga. Bila dijalankan program aplikasi, maka program aplikasi tersebut akan diletakkan di atas program resident, sehingga program resident tetap utuh, tidak diganggu-gugat. Lalu selanjutnya, struktur sistem sederhana ada pada sistem operasi Unix. Unix di sini yang saya gunakan yang berstruktur monolitik. Struktur sederhana juga terdapat pada sistem operasi Unix, di mana beberapa fungsi yang besar disatukan pada satu level, sehingga fungsi dari perangkat keras menjadi terbatas. Tadi saya katakan di sini sistem operasi Unix-nya berstruktur monolitik. Ini merupakan struktur sistem operasi sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual pelayanan atau pelayanan. Dia menggunakan sistem call yang diberikan oleh sistem operasi. Model sistem call dilakukan dengan cara mengambil sejumlah parameter pada tempat yang telah ditentukan sebelumnya, seperti register atau stack, dan kemudian mengeksekusi satu instruksi tiap trap tertentu pada monitor mode. Diagramnya seperti ini. Di sini user program ini adalah bagian dari user mode. Lalu di sini service procedure di spat table ini adalah bagian dari monitor mode. Sistem operasinya berjalan pada monitor mode. Nah, di sini urutannya 1 2 3 4. 1. User program melakukan trap terlebih dahulu pada kernel. Lalu instruksinya berpindah dari user mode ke monitor mode dan mentransfer kontrol ke sistem operasi. Lalu yang kedua, sistem operasi mengecek parameter-parameter dari pemanggilan tersebut.
untuk menentukan sistem call mana yang memanggil. Lalu yang ketiga, sistem operasi. Sistem operasi menunjuk ke suatu tabel, ini tabelnya, yang berisi slot ke K, yang menunjukkan sistem call K atau kontrol. Di sini terbagi beberapa bagian nanti aslinya. Nah, setelah itu di sini service procedure, kontrol akan dikembalikan kepada user program jika sistem call ini telah selesai mengerjakan tugasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.